Selamat berjumpa kembali kepada peserta didik sekalian. Pada kesempatan kali ini kita memasuki sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik nilai larutan atau dinotasikan dengan delta TB. Pada awal pembelajaran daring ini ada persepsi penghantar pembelajaran kita. Di sini ada gambar daerah pegunungan dan juga ada gambar air yang dididihkan. Nah, pertanyaan awalnya adalah, apakah air yang di daerah dataran tinggi itu lebih cepat mendidih daripada di dataran rendah? Nah, ini perlu kita jelaskan pada pembelajaran awal di pembelajaran daring kali ini. Coba kita lihat di dalam layar screen. Pengertian titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Jadi misalnya kita mau mendidihkan air dalam wadah gelas kimia, ya, mungkin tekanannya di gelas kimia itu pada suhu 20 derajat Celcius sekitar 20 mm Hg. Lalu di sekitar larutan tadi atau di atmosfernya adalah 760 mm Hg. Maka untuk mendidihkannya kita harus menyamakan dengan 760 mm Hg dari 20 mm Hg. Bagaimana meningkatkan yang 20 mm Hg tadi? Maka diberi energi dengan dipanaskan. Dipanaskanlah sehingga naik dari 20 menjadi 100, 200, 300, 700 hingga mencapai 760 mm Hg. Ketika tekanan uap pada larutan tadi sama dengan tekanan uap di atmosfernya 760 mm Hg, maka itulah titik di mana dia berubah dari wujud cair menjadi wujud gas, dinamakan dengan titik didih, yaitu pada 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat ada gambar di dalam layar, ada gambar pegunungan, ada gambar dataran rendah, ya. Jelas seperti pernyataan di awal, daerah pegunungan itu tekanan udaranya lebih rendah, kita merasa lebih dingin dibandingkan dataran rendah, tekanan udaranya lebih tinggi sehingga kita merasakan lebih panas, ya, lebih hangat di dataran rendah daripada dataran tinggi. Nah, apa yang perlu kita hubungkan dengan titik didih? Di puncak gunung itu tekanan udaranya lebih rendah sehingga ketika ada air yang mau dididihkan, maka untuk menyamakan tekanan uapnya itu dibandingkan dengan tekanan udaranya tentu ya lebih rendah, lebih cepat tercapai pendidihan dibandingkan ketika dia berada di tekanan udara yang lebih tinggi, ya. Nah, jika pada suatu dataran rendah misalnya tekanan udaranya 760 mm Hg, maka pada suhu 100 air murni tadi sudah mendidih. Tapi kalau air murni tadi kita bawa ke puncak gunung yang tekanan udaranya lebih rendah dari 760 mm Hg, lebih rendah dari 1 atmosfer, maka air murni tadi jangan kita heran dia mendidih di bawah 100 derajat Celcius karena untuk mencapai tekanan udaranya yang lebih rendah. Tentu ini mudah-mudahan bisa memahamkan kepada kita kenapa air di puncak gunung itu tidak mencapai 100 sudah mendidih, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep dari kenaikan titik didih. Di sini ada gambar, ya, yang pernah kita tayangkan ketika menerangkan penurunan tekanan uap. Di sebelah kiri ada air murni. Air murni ini tentu tekanannya lebih tinggi dibanding dengan air dengan zat larutan. Air murni ini misalnya pada suhu 20, tekanannya 17,54 mm Hg yang kita katakan dengan P0. Sedangkan larutan, di dalamnya ada zat terlarut yang menghalangi uap air untuk berubah dalam kesetimbangan dinamis ini, maka tekanannya akan turun sebagaimana kita bahas sebelumnya, misalnya 17,18 mm Hg yang kita nyatakan dengan P. Nah, antara larutan dan air murni ini tentunya untuk mendidih menyamakan dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Misalnya tekanan atmosfer di sekitarnya 760 mm Hg. Tentu air murni tadi lebih mudah mencapai 760 mm Hg karena tekanan uapnya lebih tinggi. Titik perubahan ini dinamakan dengan TB pelarut. B berasal dari kata boiling atau mendidih. Titik didih pelarut ini untuk mencapai 760 mm Hg itu bisa sebesar 100 derajat Celcius.
Sedangkan larutan yang tekanan uapnya lebih rendah, tentu untuk mencapai 760 mm Hg dia memiliki tekanan yang rentangnya lebih tinggi, maka titik didihnya tentu akan lebih tinggi juga, atau di atas 100 derajat Celcius. Maka dapat kita katakan, dengan turunnya tekanan uap menyebabkan kenaikan titik didih larutan tersebut. Kita ulangi ya, tekanan uap itu berbanding terbalik dengan naiknya titik didih. Makin rendah tekanan uapnya, maka titik didihnya semakin tinggi, atau sebaliknya, makin tinggi tekanan uapnya, maka titik didihnya semakin rendah. Ya. Jadi ada beberapa notasi yang perlu kita ingat. Pertama namanya TB pelarut, atau tekanan atau titik didih pelarut murni. TB larutan atau titik didih larutan. Dan dapat kita simpulkan bahwa titik didih pelarut itu lebih kecil dibandingkan dengan titik didih larutan, atau dengan adanya zat terlarut menyebabkan titik didihnya semakin tinggi. Nah, pada layar kedua ini sebenarnya menerangkan layar pertama tadi ya. Sebelah kiri ini ada gambar air murni. Awalnya 17,54 mm Hg. Untuk mencapai 760 mm Hg, dia butuh energi suhu sebesar 100 derajat Celcius. Sedangkan yang di kanan ya, tekanan uapnya awalnya 17,18. Dari 17,18 untuk mencapai 760 mm Hg dia butuh suhu di atas 100 derajat Celcius. Jadi adanya zat terlarut menyebabkan turun tekanan uap. Dengan turun tekanan uapnya menyebabkan titik didihnya semakin tinggi. Semakin banyak zat terlarutnya, semakin turun tekanan uapnya, semakin tinggi titik didihnya. Ini yang harus kita pahami ya, bahwa titik didih pelarut itu lebih kecil daripada titik didih larutan. Nah, sekarang kita lihat ada diagram di sini ya. Diagram yang tidak putus-putus ini pelarut atau air murni, yang putus-putus adalah larutan. Jadi awalnya 20 derajat Celcius itu masih di bawah 760 mm Hg. Dia baru bisa mendidih air murni kalau mencapai 360 mm Hg. Bagaimana caranya? Kita panaskan. Panaskan naik 30, 40, 50, 80 hingga mencapai 100. Nah, ketika mencapai 100 derajat Celcius, tepatlah tekanan uapnya 360 mm Hg. Nah, titik ini di 100 derajat Celcius ini dikatakan dengan titik didih pelarut. Sedangkan garis yang putus-putus ketika 100 derajat Celcius dia belum mencapai 760 mm Hg. Belum sama dia dengan lingkungannya. Bagaimana caranya biar mendidih? Maka dinaikkan lagi suhunya. Naikkan 101, 102 sampai di atas 100 mencapai 760 mm Hg, maka barulah air dengan zat terlarut tadi mendidih. Nah, titik ini dikatakan dengan titik didih larutan. Titik didih larutan itu di atas 100 atau lebih besar dibandingkan dengan titik didih pelarut. Nah, selisih antara titik didih pelarut dengan titik didih larutan ini yang kita katakan dengan kenaikan titik didih, atau disingkat dinotasikan dengan delta TB. Jadi delta TB adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni, atau dikatakan dengan kenaikan titik didih. Jadi rumusnya yang perlu kita ingat, yang pertama adalah delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Nah, yang kedua ya, dalam rumusan penting dalam perhitungan kenaikan titik didih larutan adalah KB. Misalnya ya, kita menghitung beberapa konsentrasi larutan dalam 1 molal. Misalnya asam asetat. Asam asetat itu titik didihnya 117,90 derajat Celcius, ini titik didih larutannya. Nah, ketika dimasukkan zat terlarut 1 molar, maka kenaikan titik didihnya 3,07 derajat Celcius per molar. Benzena diberikan zat terlarut sebesar 1 molar, maka kenaikan titik didihnya adalah 2,53 derajat Celcius per molar, dan seterusnya. Misalnya air 100 derajat Celcius titik didihnya ya. Kita masukkan gula
sebesar 1 molal misalnya, maka kenaikannya adalah 0,512 derajat Celcius per molal. Nah, kenaikan titik D di dalam 1 molal ini dikatakan dengan KB. Jadi KB itu adalah tetapan kenaikan titik D per molalnya atau derajat Celcius per molal, atau delta TB per M itu sama dengan KB. Delta TB per M sama dengan KB, sehingga delta TB M nya kita pindahkan sama dengan delta TB sama dengan KB kali M, atau M nya kalau kita jabarkan delta TB sama dengan KB kali massa per massa molar dikali 1000 per gram pelarut ya. Ini jadi dalam perhitungan kenaikan titik D itu ada 2 rumus yang perlu kita ingat. Tadi yang pertama adalah delta TB sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Yang kedua adalah delta TB sama dengan KB kali M, atau kalau M nya kita jabarkan delta TB sama dengan KB kali gram atau massa per massa molar dikali 1000 per gram pelarut. Di sini di sebelah kanan ada penjelasan notasinya ya. Delta TB, TB pelarut, TB larutan, KB, gram, massa molar dan massa pelarut dalam satuan gram ya. Nah, sekarang kita coba membahas contoh soal. Ini soal Bapak ambil dari buku BSE ya, yang sudah di-share dalam file di Google Classroom kita. Ada suatu larutan. Larutan ini adalah campuran dari 3 gram urea dengan 100 gram air. Berarti kalau kita lihat dari soal ini, 3 gram ini adalah massa terlarut, 100 gram adalah massa pelarut. Lalu ada KB, tetapan kenaikan titik D per molalnya itu adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Tentukanlah titik D di larutan ya. Nah, untuk menentukan titik D di larutan, maka kita pertama sekali rumus yang kita nyatakan delta TB sama dengan KB kali M atau M kali KB, atau kita jabarkan M nya adalah massa per massa molar dikali 1000 per gram pelarut kali KB. Nah, kita masukkan angkanya. Berapa massa dari zat pelarut? 3. Berapa MR nya? MR nya kita hitung ini dari urea ya. Jadi 12 tambah 16 tambah 14 tambah 2 berapa itu? 16 ya, kali 2. Jadi jumlahnya 60 gram per mol. 1000 per P, P nya 100 gram massa air. KB nya diketahui dalam soal 0,52 derajat Celcius per molal, sehingga kita selesaikan menjadi 0,26 derajat Celcius. 0,26 derajat Celcius ini adalah kenaikan titik di larutan. Berarti air kan 100, naik 0,26. Nah, itu pengertian. Jadi sebenarnya secara logika udah tahu kita titik di luarnya 100,26 ya. Tapi kita masukkan dalam rumus saja. TB larutan sama dengan TB pelarut per delta TB. TB pelarut ya titik di air 100. Delta TB yang kita dapat dari 0,26, maka dapatlah titik di larutan urea sebesar 100,26 derajat Celcius. Nah, contoh soal yang kedua ya. Ini masih dari buku BSE. Sebanyak 9 gram zat non-elektrolit. Jadi ada suatu zat non-elektrolit belum diketahui zatnya. Itu sebesar 9 gram masanya. Lalu dilarutkan dalam air ya, pelarut 250 gram. Mendidih dia pada suhu 104 derajat Celcius. KB-nya 0,52 derajat Celcius per molal. Berapakah MR dari zat tersebut? Jadi yang ditanya adalah massa molar atau massa molekul relatifnya ya. Kita masukkan dalam rumus pertama, kita cari delta TB ya. Delta TB adalah TB larutan dikurang TB pelarut. TB larutan tadi dari zat non-elektrolit tadi sebesar 100,104 derajat Celcius, dikurangkan dengan titik di pelarut atau titik di air 100 derajat Celcius, sehingga didapat 0,104 derajat Celcius. Nah, delta TB rumusnya KB kali M. M-nya itu kita jabarkan menjadi gram per massa molar dikali 1000 per gram pelarut dikali KB ya. Dimasukkan massanya sebesar 9 diketahui dalam soal. MR-nya ditanya, delta TB-nya tadi 0,104, 1000 per P, P-nya 250 gram air tadi ya. KB-nya 0,52, kita selesaikan sehingga didapatlah
MR-nya sebesar 18,7 dibagi 0,104 sebesar 180 gram per mol. Itu MR-nya. Jadi salah satu fungsi daripada mempelajari kenaikan titik didih larutan, kita bisa menentukan MR, ya, massa molekul relatif dari zat non-elektrolit tadi. Nanti akhirnya kita bisa menentukan apa zat tersebut dalam analisa kualitatif, ya. Demikianlah pembelajaran dan dua contoh soal, ya, dalam kenaikan titik didih larutan. Nanti bisa dijabarkan lagi dengan sumber belajar yang lain dari buku yang di perpustakaan atau dari file yang pernah Bapak share atau dari media-media berbagai sumber lainnya, ya. Untuk memahami pembelajaran ini ada Bapak tuliskan 4 soal yang nanti dilihat di Google Classroom dalam bentuk file foto, ya. Yang pertama ini yang ditanya titik didih larutan, yang kedua juga titik didih larutan dari 2 zat, yang ketiga yang ditanya juga dalam bentuk pilihan berganda, ya, yang titik didih larutan juga. Baru yang keempat yang ditanya adalah massa molar atau massa molekul relatif, ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang ada dan diselesaikan seperti biasa sesuai dengan yang dinyatakan dalam tugas di Google Classroom. Demikian saja pembelajaran daring kimia pada siang ini, ya. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.